Ciri-ciri kopi di coffee shopmu enak, itu adalah ketika aku nyeruput, aku langsung bilang enak. Tanpa ditanya. Tanpa ditanya. Tanpa ditanya aku bilang enak, itu enak. Kau tidak memilih espresso karena espresso bisa dibuat dengan manual brew. Betul. Salah pertanyaanmu. Kamu itu bikin pertanyaan salah itu. Salah pertanyaanmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jogja Coffee Week Talk, masih bareng saya Danu Kasero. Dan sekarang ini kita bareng salah satu influencer kopi di Indonesia. Jangan influencer lah. Opo, wih jenenge sebenarnya opo? Aku nggak tahu, aku nggak suka disebut influencer ya. Konten kreator gitu ya. Konten kreator kopi. Iya, gitu aja. Tukang yeping lah. Tukang yeping, ngomong-ngomong tentang kopi. Profesional yeper seputar kopi. Profesional yeper seputaran kopi. Tapi emang dari dulu awal itu gue pengennya emang fokus neng kopi atau gimana? Apa? Di apa nih? Di konten atau di apa? Di konten. Iya, memang awalnya memang kan suka kopi kan. Terus kemudian ya udahlah, setidaknya kan aku sudah ngerti nih sedikit-sedikit tentang kopi, medium lah. Terus ya udahlah, aku menceritakan pengalamanku seputar kopi aja sebenarnya. Dari awal dulu pertama kali aku kan nyeritain pengalamanku kayak gini. Oh, tapi nggak mau disebut influencer kopi. Jangan ah, influencer tuh kelihatan kayak influence. Ya kan kamu menginfluence orang-orang untuk mengetahui seluk-beluk kopi itu seperti apa. Nah, gitu. itu adalah dampak. Ya udah, biarkan orang-orang yang menerima dampaknya, cuman aku sebutannya tukang ngoceh aja, yeper. Yeper kopi. Ya, profesional yeper. Bareng Larka, tepuk tangan Larka. Lama banget perkenalannya ya. Iya no, harus seperti itu loh. Kalau di Jogja Coffee Week itu nggak perlu dikenalkan karena emang udah terkenal. Itu dia. Bung Larka ini. Iya. Tapi dulu belajar kopi sendiri itu dari tahun berapa sih, Bro? Aku mulai nguliknya itu dari tahun 2015. 2015 pas ya lagi seru-serunya awal third wave masuk kan. Orang-orang pada suka ngulik manual brew. Manual brew, betul-betul. Ada orang lagi nyeduh, aku tanyain, diem mas, aku lagi puring gitu kan. Tapi sempet nggak mas? Dulu pertama kali suka kopi, awalnya itu dari mana? Oh, awalnya kalau di Jogja, nah itu dulu. Sebelum kenal kopi yang kayak gini, yang serius-serius gitu, betul. Aku nggak suka kopi sama sekali. Termasuk yang sasetan? Karena aku kenalnya hanya sasetan dulu kan. Oke. Nah, aku tuh nggak bisa menikmati sama sekali. Maksudnya tidak benci, cuman tidak suka. Ya. Paham kan? Bukan benci, tapi nggak suka juga. Nggak suka, betul. Nah, dulu itu aku kan selalu datang ke toko buku hampir seminggu sekali kan. Kadang beli, kadang cuma baca di tempat. Baca di tempat, oh betul. Nah, ada suatu momen pas beli buku di Togamas Kota Baru dulu. Ya, oh. Itu kan di depan ada Prada kan, kalau kamu masih ingat. Betul, punya ya. Om Koko yang sekarang udah nggak di sana. Nah, aku tuh selalu beli buku ngopi di Prada. Di sanalah aku kenal Italian klasik. Wih, Di sanalah kenal long black, cappuccino, cafe latte. Ya. Aku tambah gula semuanya. Lah dulu karena nganggapnya oh ini apa sih ora enak iki? Ya maksudnya pahit ya. belum terlalu nyaman kan. Ya, betul. Lagian kan di Prada sampai sekarang pun dikasih itu kan botolan gula pasir yang bisa betul, disok. yang bisa ngesok sendiri. Betul, Nah. ya tuh. Kurang. Tapi terus ketika berarti itu dulu awalnya kenal kopi di situ. Terus pertama kali mencoba, oh ternyata kopi itu kalau nggak dikasih gula rasanya bisa macam-macam. Itu di situ juga. Di situ juga. Italian klasik dulu manual brewing kan belum happening tuh. Ya betul. Ya itu di Prada aku nyobain espresso, nyobain long black, nyobain cappuccino, cafe latte itu di sana semua itu. Es dingin. Nah, aku kenal ada brand teh yang sangat premium itu juga di sana. Oh iya. Yang di banyak dairy itu ya. di sana. Danu Kasero maksudnya ya. Tapi kalau nyoba ngebar pertama juga di sana juga? Enggak dong. Oh enggak. Nah, itu 2015 aku pernah kerja ngebar gitu lah, jadi barista abal-abal pada saat itu. Karena cuman ada mesin espresso sama ya udah kafe pada umumnya. Dulu kan belum ngetren istilah coffee shop. Betul, kafe ya. gitu kan. Kafe yang ada mesin kopinya. Iya, aku belajar di Jogja juga. Kopi di Jogja gitu. Jogja. Oh. Sudah bangkrut gak usah ditanya namanya. Tapi terus untuk apa namanya? Terus belajar lebih dalamnya itu dari mana? Nah, itu di depan kampusku, UTY kampus 2 Gelagasari. Gelagasari bener. Itu depannya kan ada food court.
Ha-ha. Nah, ada 2 mas-mas yang cukup gila untuk buka kedai kopi di sana. Yang bener-bener kopi. Bener-bener kopi, manual brewingan. Manual brewingan. Dia sewa kayaknya cuma 600.000 per bulan, ada satu slot tenan gitu. Cuman dia tuh cuman bar aja. Terus ada rock presso, ada V60, ada Vietnam drip dan lain-lain. Udah cuma kayak gitu aja sama ceret, pakai ceret. Itu buka di sana. Jadi aku kelar kuliah mau makan di sana kan, di food courtnya sana. Wih, apaan nih? Kopi-kopi ya kok alat-alatnya aneh-aneh. Udah tak samperin gitu. Oh, kayak gini caranya, sambil bikin sambil dijelasin, diajak ngobrol. Gitu. Wih, menarik nih. Akhirnya mulai dari sana aku hampir setiap hari nongkrong di sana, di depan sana. Dan manual brew Arabica harganya cuma 8.000 pada masa itu. Pas zaman itu. Zaman itu. 2016-an itu murah loh. Iya, benar. 8.000 itu tergolong murah tetap. Iya, benar. Karena yang lain sudah jual 15 ribuan. 15 ya. Dia 8.000. Betul ya. Robusta 5.000. Ya. Nah, mulai dari sana kan biasa kan kultur pendekar lahir dari kayak gitu kan. Ya, betul. Mulai ngulik, debat-debatan. Sini aku bikin sendiri. Bikin sendiri. Nah, di sana itu kadang aku nongkrong, temennya yang ngebrew tuh, yang ngebrew kebetulan kan teman kelasku juga kan. Bikinin kan dia lagi main game gitu terus wes lah atak gawe dhewe wae ngono. Pesanan orang lain. Oh, pesanan orang lain. Pesanan orang lain aku yang suruh bikinin. Ya udah, jadi tak bikinin. Seduhnya kayak gimana gitu. Cuman pada saat itu memang nggak terlalu bisa latihan, jadi manual. Iya, yang manual gitu. Loh, kok aku yang nge-shift, kamu yang dibayar. Tapi kan dari situ juga belajar tuh, Mas. Betul, ngulik bareng, seru-seruan bareng itu. Itu kultur yang sangat menyenangkan pada masa itu. Oke, kalau melihat ini Mas Larka, perkembangan kopi di zaman sekarang dibandingkan tahun 2015-16 itu gimana, Mas? Kacau banget sih. Jauh banget sih. Banget ya. Di 2015-an itu temen-temen itu lagi fokus mengenalkan kan. Iya, betul. Manual brew tuh kayak gini. Nanti kalau beda grand size beda rasa, beda suhu beda rasa. Masih kayak gitu. Nah, mulai terjadi hal menarik 2018. Kenapa itu? Es kopi susu gula aren. Ya. Sebenarnya sudah mulai 17 16-an kan. Cuman happeningnya 18 kan. Betul, happeningnya 18 19 itu itu akhirnya kayak orang-orang yang dulu bilang ngapain jualan kopi susu gula aren gitu, akhirnya jualan juga. Semua jualan juga. Karena kalau nggak jualan nggak ada ininya, ya benar. Iya. Itu sama Jogja Coffee Week pertama itu juga baru boom-boomnya kopi susu. Itu kan. Pas tahun 2019 iya, kan? pertama kali. Kopi susuan, semua coffee shop industrial. Betul. Clean untuk co-working space ya, kan. Betul. 2019, 2020. Nah, hal menarik itu terjadi beberapa tahun terakhir. Karena mungkin jenuh ya dengan kopi susu manisnya ya. Jadi orang-orang tuh mulai kembali lagi kayaknya kopi hitaman enak deh. Kopi hitaman enak. Nah, sekarang itu tuh ada kayak kebangkitan kembali manual brew. Iya. Orang-orang yang dulunya nggak ngerti manual brew datang menjadi tertarik dengan manual brew. Betul, ya. Dan menyenangkan banget itu. Iya. Kopi susu manisnya masih ada, tetap dijual. Manual brewingnya mulai bangkit nih. Apalagi ada tren slow baran itu. Betul, yang slow bar. Tapi menurut jenengan pas awal-awal kemunculan kopi susu itu rasanya kopi shop A sama B beda-beda atau sama? Kalau sekarang kan menurutku ya, semua kan sama. Kalau zaman itu pertama kali muncul, menurut engineer kalau dulu masih bisa dibedain nih, karena kan ada yang menggunakan gula aren yang sudah pabrikan, ada coffee shop yang dia itu beli gula aren kemudian dicairkan. Ada juga yang pakai gula aren yang kualitasnya cukup tidak bagus gitu kan. Itu soalnya salah satu faktor yang paling mempengaruhi itu adalah gula arennya. Karena kopi susu gula aren kan. Ada gula aren yang tengik, kurang nih. Ada pendekarnya bahkan kopi susu gula aren. Berarti sekarang bisa dibilang semuanya rasanya sama, Mas. Kayaknya kurang lebih iya sih. Dan kayaknya menurutku orang sudah stop nyari es kopi susu gula aren nggak sih? Iya sih. Ngapain sih? Maksudnya ya bukan ngapain sih. Sah-sah aja kayaknya lebih tertarik nyari matcha deh sekarang. Tapi kira-kira menurut Mas Larka itu bakalan terjadi nggak di Dirty Latte? Dirty Latte itu alirannya ada 2 nih. Apa? Ada aliran Jepang dan aliran Bangkok. Gimana itu? Bedanya ini saya nggak tahu ini. Main belajar ini gimana? Dirty Latte aliran Jepang itu kiblatnya ke Beerpon. Gimana itu? Katsuyuki Tanaka. Dia tuh di tahun 2010 itu menciptakan Dirty Latte untuk pertama kali. Jadi simpelnya Dirty Latte itu hanya susu dingin dengan
tambahan espresso yang sangat pekat. Oke. Cenderung gosong rasanya. Oke. Nah, itu dirty latte versi Jepang. Versi Jepang. Nah, kemudian beberapa teman kayak Pitutur, Mas Ponco, terus Bura-Bura, Mas Felix. Mas dia lebih muda, Mas Dek Felix. Iya, Dek. Ya, Space bahkan juga itu Ya, dirty latte-nya kiblatnya ke Berpon. Oke. Yang hanya Yang susu dingin dan espresso. Espresso, betul. Kayak Bura-Bura sedikit memodifikasinya. Jadi susunya itu dibekuin dulu. Fresh ya. distillation. Ya, Nah, itu menjadi lebih manis tanpa tambahan apapun. betul ya. Nah, ada kiblat Bangkok. Yang Bangkok gimana? Kiblat Bangkok itu yang ditambah rasa-rasa. Oke. Yang ada tambahan apa macam-macamnya lah. Itu kayak Oke. Wombats itu Ya, kiblatnya Wombats, ya, kiblatnya oh. Bangkok. Terus macam-macam lah. Cuman mana yang bener ya tergantung kamu kiblatnya yang mana gitu. Tapi itu besok bakalan bisa rasanya semua sama nggak? Bisa aja sih. Kalau kan kecenderungannya adalah jika orang lain menganggap itu enak, akhirnya kan yang lain akan ikut. Gimana ikut, caranya dia bisa enak ya gitu. Berarti nasibnya sama kayak kopi susu. Kayaknya semua Pada tren sekarang. kayak gitu sih. Dulu sebelum dirty latte kan Magic. Iya, Magic betul. Magic kan sempat happening banget kan. Akhirnya banyak coffee shop yang menjual Magic. Iya. Sekarang hype Magic itu sudah reda. Iya, sudah reda. Orang sudah Jadi mungkin kayak gitu ya, bakalan kayak gitu. Akhirnya hanya menjadi menu pada umumnya aja sih. memang. Oke, banyak orang yang bilang itu jadi orang seperti Mas Larka ini yang apa namanya konten kreator kopi itu menyenangkan. Tapi realitanya gimana, Mas? Menyenangkan sih. Tetap menyenangkan. Tetap menyenangkan. Apa yang membuat itu menjadi tidak menyenangkan contohnya? Ya siapa tahu di blacklist salah satu coffee shop. Terus contoh selain misal Ya terus dapat komentar negatif. Yang Kan lainnya? iki Mas orang ini ki. yang lainnya lagi. Itu kan menurutku tidak menyenangkan ya. Oke, intinya adalah diomongin kan? Diomongin, Salah satunya betul. lah. Soalnya gini, ini ya, kalau contoh diomongin apa enggak? Ini kamu pergi ke toilet gitu. Ha-ha. Aku ngomongin kamu sama dia. Tapi kan aku rakrungu. Nah itu dia permasalahannya adalah kita hanya dengar atau tidak. Tapi Oke. kita itu ngonten nggak ngonten diomongin. Jangan ngonten. Iya. Ngonten setidaknya bisa berbagi, bisa dapat views, bisa dapat komentar apa. Kalau terkait pro kontra, bahkan Habib Jafar aja yang berdakwah pro kontra loh. Betul. Iya kan maksudnya. Jadi kalau di dunia ini yang jelas-jelas menyebarkan kebaikan aja, bukan berarti aku menyebarkan keburukan ya. Yang jelas-jelas Ustadz, ya Ustadz Habib pula. itu pasti ada. Pasti ada hate comment-nya kan. Jadi kita itu tidak bisa menghindari hate comment. Kita nggak ngapa-ngapain pun, teman kita bisa bilang, halah dia mah enak gini. Ngopo ya. Kita nggak ngapa-ngapain, kita tetap dapat hate comment kan. Iya. Jadi mending ngapa-ngapain. Betul. Itulah kenapa aku sering sebenarnya cukup gregetan kalau ada orang yang bilang, aku pengen ngonten tapi aku takut dihujat. Bentar, kamu nggak ngonten pun, kamu pergi, kami ngomongin kamu kok menghujat bahkan. Ibaratnya gitu kan. Jadi ya udah ngonten aja. Karena kita tuh nggak bisa menang akan dua hal loh. Kalau kita mau tampil, otomatis akan ada pro kontra. Itu adalah hal yang harus kamu terima jika kamu ingin tampil. Tampil, betul. Kalau kamu tidak ingin pro kontra, ya jangan tampil. Jangan tampil ya. Itu adalah konsekuensi dari kamu melakukan sesuatu. Berarti udah berdamai dengan itu ya Mas ya? Dari dulu sih. Dari dulu. Dari wis aman ya masalah ngono iki ya. Sudah aman. Aku terutama aku terbantu karena dulu aku nulis di Mojok kan. Ya. Aku lebih galak sebenarnya pas nulis di Mojok itu dulu. Daripada sekarang. Wah di Twitter itu bisa sampai dirujak bisa-bisa itu. Ya berarti udah terbiasa lah. Udah dengan terbiasa itu. mendengarkan pro kontra gitu sebenarnya. Tapi sekarang kan berarti sering ya suruh datengin coffee shop atau roastery atau yang berhubungan dengan kopi itu sering disuruh visit apa gitu segala macam. Oh aku nggak kayak gitu. Aku nggak nerima visit coffee shop gitu nggak. Datang ke coffee shop gitu? Cuma ngopi, beli aja. Ngopi berarti atas inisiasi pribadi. Atas inisiasi pribadi. Berarti kalau misal aku bilang, Mas, ayo Mas dolanin kopi shopku gitu, oke nggak? Ya kalau ngopi ayo ngopi. Ngopi ayo. Ngopi ayo. Tapi untuk konten nggak? Ngonten apa dulu nih? Semisal, Mas, tolong dong di review ki, aku duwe kopi kong ini. Nah gini, kalau aku prinsipnya adalah jika itu memang menarik, aku akan dengan suka rela datang merekamnya. Ya. Kalau enggak, semisal yang benar-benar Mas tolong dong ini dibantu komersilkan ini, enggak. Aku enggak, karena itu menurutku, nah itu tugasnya teman-teman yang lain.
tugasnya konten kreator kopi yang lain. Konten kreator yang memang review coffee shop. Oke. Nah, aku kan cuma yeping nih. Aku ngoceh aja nih ya teman-teman yang lain itu yang visit coffee shop. Nanti kalau semuanya aku nggak Ya, baik dong. baik, betul, Jadi ya. aku biar di keahlianku yaitu yeping. Sementara yang lain dia bisa nge-review kopinya kopi banget apa gitu misalnya. Nah, kalau aku misal contoh aja deh. Aku merasa menemukan kopi yang sangat luar biasa di sebuah coffee shop. Nah itu aku akan ngomongin itu. Ngomongin itu. Aku akan ngomongin, oh kopinya kok bisa muncul rasa leci Rasa sama ini, markisa ya, ya. ya, Gini, nah itu aku akan ngomongin berbayar atau tidak peduli gitu. Oke. Berarti tapi pernah belum kalau semisal ternyata kopinya itu kurang, terus jenengan ngomong, oh enak sih gitu, pernah nggak? Nah gimana ya? Misal ditanya gitu, enak apa Ditanya, enggak? "Pi Mas, kopi kuki mau enak murah." Nah kalau sebenarnya selama dia tuh nggak yang buruk banget, aku akan bilang enak. Karena pasti aku akan minum sih. Oke, ya. Nah, kecuali jika buruk banget dan tidak sesuai dengan misalnya katakanlah Ya, aku cerita opo, ora sesuai kowe. Ora kok Mas, Ora. aku ora menemukan rasa kok ngene. nah itu baru kok aku nggak nemu ya. Nah, gitu. Oke. Nggak akan yang Berarti Mas, apa namanya, kejujuran dalam nge-review suatu kopi itu penting nggak menurut jenengan? penting sih. Karena nah itu dia soalnya kan aku itu cenderung hanya ngomongin apa yang aku suka dan apa yang aku tahu kan. Ya. Dan apa yang pernah aku alami gitu. Nah, misal tiba-tiba aku suruh nyoba es kopi susu gitu. Dan es kopi susunya itu mirip dengan es kopi susu lain. Aku gimana mau ngomonginnya? Iya. Terus biasanya ngomongnya be, podo kok karo liyane apa be? Oke, aku bilang. Oke lah. Dia bilangnya oke. Nggak, Nah, nggak. gini. Nah ini hook nih. Oke. Ciri-ciri kopi di coffee shopmu enak itu adalah ketika aku nyeruput aku langsung bilang enak tanpa ditanya. Tanpa ditanya. Tanpa ditanya aku bilang enak, itu enak. Gitu. Tolong ya. Itu Tolong ya. Ini langsung di highlight ya. Ini. Langsung itu di-hook ya. dia. Oh, Itu dia. Oh gitu. Kalau langsung aku duluan yang enak. bilang, "Wih, enak." Udah itu enak. Tapi kalau harus ditanya, Harus ditanya dan muni enak itu masih Ya, enak. tenanan ra. soalnya gini, kadang di Jogja, di kota-kota kayak Jogja, Jakarta, Surabaya, Solo itu, enak itu menjadi biasa aja nggak sih? Karena apa? Karena yang enak banyak. Banyak, betul. Jadi kalau yang banyak yang enak, kemudian oh ini enak, ini enak, ini enak. Kok biasa aja ya? Begitu aku nemu yang enak banget, itu outstanding. Ya. Nah itu ya langsung akan, wah ini enak. Nah kalau aku langsung bilang enak, itu artinya dia outstanding. Kalau biasanya ya kok kopi-kopinya tuh ya enak aja. Kalau nggak enak itu kurang ajar. Berminimumnya kan enak kan? Tapi enak itu apakah emang harus enak banget atau dia beda rasanya? Nah itu bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Karena kayak misalnya nih, ini aku akan nge-highlight ini terus sih, Colombia Sidra Quebraditas, itu kopi, jenis kopi, itu benar-benar bisa memunculkan tropical fruit yang sangat prominent sekalipun dia tidak infuse. Lecinya keluar, markisanya keluar. Itu kalau dibikin white, itu bisa kayak yogurt leci. Itu beda dan enak. Wah, beda Menarik dan enak. kan? Ya, betul. Menarik kalau misalnya hanya beda aja. Oh, menarik nih Ada sesuatu yang baru. Ya, gitu. benar-benar. Itu bisa enak, bisa juga tidak enak gitu. Terus kalau untuk coffee shop di Jogja ataupun orang yang jualan kopi, itu menurut Mas Larka itu lebih penting rasa atau visual sih, Mas? Wah, ini menarik sih. Berminimum harus rasa sih. Rasa. Berminimum ya. Iya. Kemasan itu mempercantiknya. Pengemasannya. Berarti kalau semisal pengemasannya biasa tapi rasanya oke, Itu malah surprisingly good kan? Karena aku tidak menyangka ini kita enak. menyangka wadai koyong ini toh. Ya. Tapi ternyata enak. Wah, ini Ternyata itu malah kebahagiaan kita lebih kan? Karena Lebih kita sudah benar, ya, karena- sudah menyangka biasa aja, ternyata enak juga nih. Gitu. Itu Daripada yang kita enak setelah dirasake biasa aja. biasa aja. Mungkin biasa aja itu enak, cuman karena banyak yang biasa aja, itu menjadi banyak yang enak itu menjadi biasa aja. Tapi sekarang kenapa Mas kalau semisal coffee shop itu dia berlomba-lomba pengen estetik tuh kenapa? Apanya? Tempatnya, kopinya. Kopinya estetik. Wadai ya? aneh-aneh. Oh, wadai. Oh. Kalau gelas itu memang beda gelas bisa beda rasa. Iya, beda gelas beda rasa. Tapi kan udah dibentuk aneh-aneh, dikasih warna yang unik gitu,
Warna juga mempengaruhi persepsi rasa kan? Iya benar. Oh. Kecuali kamu merem. Pernah ngopi nih. Kalau tempat sebenarnya tergantung dianya, tergantung konsepnya aja sih. Seaneh apapun, kalau konsepnya memang dia mengklaim coffee shop aneh, menurutku masuk-masuk aja sih. Tidak pernah komplain terhadap ini kayaknya terlalu ngejreng sih. Selama itu memang sesuai dengan konsepnya, ya paling aku kalau misalnya aku nggak suka, paling aku nggak kesana gitu. Oh gitu ya. Tapi bisa nggak sih Mas untuk konten itu mengalahkan kualitas kopi? Patah banget kan GPT-mu. Gak tahu ini. Mereka yang ini. Tadi lucu nih. Semua. Tadi bisa nggak Mas konten mengalahkan? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jadi gini loh Mas, kayak ini yang tak tangkap dari ChatGPT ya. Yang tak tangkap dari Mas Wiran dan juga ChatGPT ya. Mas Larka ngomong sesuatu. Oh, aku datang ke coffee shop A. Menurutku enak. Tapi sebenarnya itu enak. Orang-orang lain bilangnya enak. Tapi menurut Mas Larka enak. Tapi gandeng uang-uang kuwi ngertine Mas Larka, jadi orang-orang ngikuti jenengan. Oh, influence ya? Iya. Bagaimana influence dari seorang kreator itu Mempengaruhi kualitas kopi sing kudune enak, gandeng Mas Larka ngomong ra enak, yo wong-wong dadi oh yo kita aja ra enak gitu. Padahal aslinya enak. Nah, akhirnya angka yang berbicara kalau itu. Oke. Contohnya kayak gini. Ada resto yang sangat rame. Oke. Terus aku bikin threads. Apa cuma aku yang ngerasa ini nggak enak? Iya, cuma kamu. Nyatanya itu rame setiap hari, Iya. antri-antri, Iya. ribuan orang bilang itu enak. Tiba-tiba apa cuma aku yang bilang itu nggak enak? Iya, cuma kamu. Tapi kan kalau Apa Mas yang Larka apa namanya follower komunitasnya kan lebih gede. Terus kenapa? Kan itu mempengaruhi juga, Mas. Ya, akhirnya kan angka lagi yang berbicara. Iya. Misal dicoba, oh ternyata enak, ya berarti kan menjadi tidak valid kan apa yang Iya. aku omongkan kan. Oke. Misalnya aku bilang itu nggak enak gitu. Terus ternyata orang-orang pada suka. Ya berarti, angka lagi yang berbeda. iya berarti kan mungkin aku mencoba untuk berbeda, mungkin apa gitu. Mencari engagement mungkin. Mungkin Iya. engagement nggak Iya. enak aku punya. Enggak. Enggak juga. Oke. Mas Larka, ini kemarin sudah tak tanyakan ke beberapa orang. Yang ketemu sama saya tak tanyain. Mas Larka harus memilih salah satu dan dikasih alasan kenapa. Sudah siap, Mas? Sudah siap. Oke. Yang pertama, mesin mahal pasti lebih enak. Ya atau tidak? Mesin espresso yang mahal, Ya. hasilnya akan jadi lebih enak. Ya. Tidak dong. Kenapa? Karena aku pakai rock press aja bisa menghasilkan kopi yang enak. Nah gini, kenapanya ya? Ya. Semakin mahal, bisa semakin menjaga konsistensi. Fiturnya makin banyak, makin mudah dioperasikan kan. Semakin murah, semakin minim fitur. Tapi apakah bisa menghasilkan kopi enak? Bisa. Bisa. Lebih butuh effort. Tergantung itunya. Lebih butuh nguliknya. Kalau misalnya pakai rock presso ya kamu harus menggunakan tenaga, pakai flare juga menggunakan tenaga. Hasilnya bisa enak. Cuman kecepatannya, konsistensinya itu di. Jadi mesin espresso mahal atau murah itu tergantung coffee shopnya. Oke. Coffee shopnya itu kapasitas 600 seat yang sehari itu omsetnya bisa 10 juta ke atas. Pakai rock presso, Ayo. baristanya kekar. Ngalahin Aderai itu. Sekalian nge-gym. Sekalian nge-gym itu. Oke. Kalau Mas Larka mempunyai coffee shop, itu mending investasi ke mesin espresso mahal atau mencari kualitas kopi yang bagus? Wah, menarik ini. Kopi, tetap. Kenapa? Kenapa? Kopi. Karena gini, kalau aku urutannya akan mementingkan kopi, kemudian grinder yang bagus, baru mesin espresso. Mesin espresso itu bisa belakangan. Grindernya harus bagus dulu. Grindernya harus bagus. Kalau kamu harus milih antara mesin espresso atau grinder, pilihlah grinder. Grinder. Oke. Kalau mesin espresso dengan kopi. Kopi. Karena kopi yang akan digiling menggunakan grinder. Semakin bagus grindernya, semakin proper, hasil gilingannya akan menjadi semakin sesuai keinginan kita. Baru menggunakan mesin apapun,
itu lebih mudah. Kalau kopinya oke, grindernya oke. Grindernya oke. Bayangin mesinnya sebut aja La Marzocco. Grindernya yang 100 ribuan. Iya ya. Kok kopinya kopi-kopi defect. Sama aja. Jadi mending nyetok kopi-kopi enak, green bean terutama bahkan kalau bisa. Iya. Green bean apalagi kan green bean bisa agak lamaan dikit kan. Iya, benar. Roasting tipis-tipis, seduh. Oke, berarti gitu ya Mas ya. Terus sekali lagi nih ngomongin mesin kopi. Mesin kopi lokal kalah sama mesin kopi luar. Kalah dalam hal gini, mesin kopi lokal itu lebih susah untuk katakanlah maintenance. Pokoknya intinya sistemnya belum terbentuk kan, sistemnya belum seperti mesin espresso yang dari Italia ataupun Australia. Breville kan dari Australia kan. Ya. Sedangkan mesin espresso dari Italia kenapa banyak dipakai? Karena nyari spare partnya gampang. Oke. Banyak orang yang punya juga. Kita tahu kalau trouble-nya gini ada orang yang pernah mengalami itu juga. Itu lebih mudah untuk operasional. Mesin lokal Sekalinya rusak. masih bingung nih kita tanyanya kemana. Apalagi kalau yang jual itu bukan yang punya brandnya. Ya, oke. Manggil teknisi juga, waduh bingung juga nih. Bingung juga, betul. Kalau misalnya industrinya kok mesin kopi lokal itu nanti gede, mungkin bisa diharapkan. Bahkan gini, sekarang kan ada mesin espresso dari Tiongkok ya, yang mencoba mendisrupt, ya betul, yang speknya kurang lebih sama tapi harganya lebih murah. Itu pun sekarang masih riskan untuk dipakai. Kenapa itu? Karena spare partnya nggak ada? Spare partnya belum banyak dan lain-lain. Tapi beri mereka 10 tahun, 20 tahun. Bisa kesalip itu brand-brand Italia, brand-brand Australia. Kalau dia udah develop spare part dan segala macam. Tapi kan itu sangat tergantung dengan siapa yang membawa mesinnya ke Indonesia. Ya. Jangan dilanjutkan karena ini akan menjadi berbahaya siapa yang membawa. Ini berbahaya ini pokoknya ya. Kita menyangkut ini ya. Kopi pahit atau kopi susu? Pahit dong. Pahit. Pahit dong. Kenapa? Karena susu langka. Enggak, karena kalau aku sih sebenarnya bukan berarti anti kopi susu ya. Ya. Karena ya kopi menurutku bahkan dikunyah pun bisa enak kok. Betul ya. Iya kan? Kalau memang sudah enak, mau tanpa gula mau pakai gula, ya bisa enak. Bahkan kopi enak itu dikunyah pun bisa enak. Iya, benar. Tidak perlu ditambah ini itu. Ngopi sendiri atau bareng teman? Sendiri. Sendiri sama. Ih, sendiri ya. Ya, kalau bareng temen tuh kayaknya pikiran kita ke distract teman kita ya. Malah gosip nggak sih kak? Iya. Males banget. Apalagi kalau mereka saling kasih sendiri. Betul, ya. Benar. Ditambah aku nggak punya banyak temen sih. Antisosial. Tempat ngopi estetik atau hidden gem? Hidden gem. Hidden gem tuh yang benar-benar hidden gem loh, bukan hidden gem yang dari influencer. Ya ini kita menemukan hidden gem yang benar-benar. Hidden gem itu berarti bener nggak perlu terpelosok tapi orang nggak ngerti tapi tapi yang ngerti. Ya itu hidden gem jelas karena aku bisa ngopi sendiri di sana dan nggak ada ini. Tapi pernah nggak nemuin kopi shop yang hidden gem yang sengaja nggak kamu publish atau nggak direkomendasiin ke orang? Kalau aku ada. Gitu. Dan aku nggak pernah nge-publish karena takut nanti nek rame rampung gitu. Ada nggak? Ada orang memang ada. Jadi gini konsepnya gini. Aku datang ke sana dan ternyata enak. Dianya yang bilang nggak usah dipublish mas, nanti malah itu karena dia kan memang maksudnya dia bisnis utamanya bukan itu, dia cuma sukanya dinyeduh gitu biar tetap kondusif aja. Kesantai aku juga tidak akan menyebarkan ini gitu. Yang di Jalan Wonosari. Diam aja udah. Diam aja ya. Oke. Ada memang itu. Ada. Udah agak jangan udah stop. Oke. Lebih enak ngopi pagi hari atau malam hari? Kalau aku dua-duanya sih. Kalau Mas Larka sebenarnya lebih enak malam. Lebih enak malam. Sebenarnya. Kenapa? Karena nggak tahu ya, aku memang lebih ke baru bisa produktif malam biasa sebenarnya. Oh, untuk ini ya. Untuk produktivitas. Lebih karena kalau pagi tuh sebelum mataharinya tinggi. Itu masih masuk. Sih, matahari belum ada. Pokoknya ngopi saat terik itu wah. Karena ditambah aku lebih suka hot daripada es kan. Iya, benar. Nah, kalau ngopi terik, ngopi saat matahari sudah tinggi dan panas itu kurang enak. Jadi kalau pagi sekalian, kalau malam ya udah selama matahari sudah nggak ada, oke. aman gitu. Manual brew atau espresso?
Wah, ini menarik. pilihan yang angel ini ya. Menarik. Untuk seorang pendekar kopi. Menarik. Manual brew atau espresso? Manual brew dong. Kenapa? Karena manual brew itu adalah metode. Espresso pun bisa diseduh dengan menggunakan metode manual brew. Iya. Iya kan? Menggunakan rockpresso itu manual loh. Espresso kan sajian. Iya. Ayo, Iya. manual brew itu cara menyeduh cara kan. menyeduh. Ayo. Iya. Jadi aku tidak memilih espresso bisa dibuat dengan manual brew. Betul. Salah pertanyaanmu. Kamu itu bikin pertanyaan salah itu. Salah pertanyaanmu. Espresso Atau long black? atau ketoprak? Jujur ketoprak sih. Ketoprak tuh enak ya. Kita ngomongin Jogja Coffee Week ya. Betul. Menurut Mas Larka, kenapa orang harus wajib datang ke acara Jogja Coffee Week yang ke-6? Loh, yang kelima aja kemarin dar-dar banget kan? Wih, kenapa? Sekarang Ngeri itu. ngeri kenapa? Ngeri karena itu menunjukkan antusiasme terhadap kopi itu makin gila. Makin gila, betul. Makanya kalau misalnya ada yang keenam, apalagi semakin banyak coffee shop, semakin banyak Ya, penikmat kopi, betul. semakin banyak pendatang dari teman-teman mahasiswa yang kemudian suka nongkrong di coffee shop. Kalau ada Jogja Coffee Week, namanya aja Jogja Coffee Week. Itu event kopinya Jogja kan? Asik. Ya udah, datang aja. Nanti bisa nyobain kopi-kopi unik, nanti bisa nyobain kopi susu macem-macem. Nanti bisa dengerin kamu yapping di panggung jadi MC. Mas Oki, Oh, ya. iya. Sama jenengan kan apa namanya? Apa jenenge kuwi? Apa? Yang talk show itu? Apa? Narasumber. Moderator dan narasumber. Tetap ini, moderator dan narasumber tetap kita. kadang jadi narasumber, kadang jadi moderator. Iya, moderator. Tapi apa, Mas? Yang membedakan kalau teman-teman datang ke Jogja Coffee Week daripada ke Semarang Coffee Week. ke Semarang Coffee Week sama aja. Sama aja. Cuman bedanya gede sama kecil. Karena kan baru mulai. Iya, baru mulai. Itu sama kayak di awal Jogja Coffee Week dulu 2019 ya sekecil itu, Mas. Nah, itu kenapa orang yang membedakan datang ke Jogja Coffee Week sama datang ke coffee shop biasa? Loh, beda dong. Kalau kamu ke coffee shop biasa kan kamu hanya nongkrong, kamu hanya ngobrol dengan temen-temenmu, Iya. kamu hanya melihat bar yang kayak gitu Tapi aja. kan di coffee shop sering ngadain kompetisi juga, Mas. Iya, cuman kan itu bukan sebuah festival, bukan sebuah exhibition, bukan sebuah event yang gede gitu kan. Sementara kalau Jogja Coffee Week kan kamu bener-bener kamu lihat ke segala arah. Ada industri kopi di sana. Kamu mau nyari petani ada. Kamu betul. mau lihat kompetisi manual brewing open service yang para pesertanya awas kalau nggak pakai bahasa Inggris. Ada temenku yang mau ikut, dia pengen mau pakai bahasa Inggris sama enggak. Lagi latihan dia. Itu jadi Iya. seru-seruan. Iya. Ada kompetisi-kompetisi macam-macam, ada talk show yang tidak membosankan jika moderatornya Anda. Anda yang saya jalan-jalan aja kerjanya. Ada banyak banget sampel kopi-kopian, sirup-sirupan juga oke, susu-susuan juga ada meskipun susu lagi langka ya. Iya, itu lagi langka. Itu karena nggak usah dibahas ya. Iya, nggak usah dibahas. Itu di channelku aja. Kenapa Iya. susu langka? Ya, Cek betul. YouTube Larka, cari aja Larka, Ya. ketemu semuanya. Kenapa kok susu bisa langka dan itu berpengaruh juga ke Kehidupan harga. kita. Ya, harga itu. Bayangin kamu nggak bisa minum cappuccino hanya karena susunya. Cek di YouTube. Iya, betul. Tapi yang paling ditunggu Mas Larka nih di Jogja Coffee Week yang ke-6 tuh apa? Aku ingin menunggu kompetisinya sih, karena setiap Ya. kompetisi itu akan membawa kebaruan biasanya. Iya, oke. Karena kan itu pasti akan serapan dari WOC, kompetisinya dunia kan, Ya, betul. WBRC kan, WBRC, WBC dan lain. Pasti kan para peserta itu akan melihat ke mereka kan, sehingga apa yang dibawa di panggung dunia akan dibawa ke panggung panggung Jogja. Jogja, betul. Dan bayangin, ini ngomongin kompetisi ya, Ya. industri kompetisi kopi itu sekarang seru loh. Iya. Sekarang itu aku misalnya mau maju, tapi aku nggak punya peralatan. Coffee shop nggak mau mendanai. Iya. Ada orang yang sini Kini wis- tak ajarin, tak ajarin. Kamu belajar di aku, nanti alatnya pakai aku. Iya. Nanti kamu belajarnya langsung di depanku. Ada teman-teman kaptester yang akan latihan juga. Jadi ekosistemnya sudah kayak gitu. Ya, oke. Cuma bayar training, jadi bener-bener kayak coach. Iya, betul kayak coach. Nanti
tampil, coachnya bisa mendampingi, menyiapkan. Wah, itu keren banget sih. Industrinya sudah kayak gitu Udah di kayak Jogja. gitu, betul ya. Ngeri itu Jadi sudah kayak MotoGP ya bisa. kayak atlet. Atlet betul, kayak atlet. Di Kaptester pun ada Ada coachnya. ya, Cuma- ada coach ya, bener. Wah, kacau itu. Berarti kan harusnya kan petarungnya menjadi keren-keren, Ya. menjadi kompeten-kompeten, kopinya juga enak-enak. Skill ngomongnya juga Harus oke itu pasti. Itu yang sangat menarik sih. Kalau Green Bean Competition-nya gimana? Itu dia. Wah, sebenarnya teman kuliahku itu kan ada petani dari Temanggung kan. Ya. Nah, kemarin itu ada kompetisi Green Bean dari William Edison. Dia juara 1, Pak. Juara 1. Dari Temanggung. Petarangan. Jurinya Om Agus. Wih. Kenapa harus sebut jurinya Om Agus ya? Karena kan kemungkinan besar Mas Om Agus juri juga Mas. Iya, jelas. Dia juri Jelas. roasting, Iya, juri green roasting, bean. juri green bean, Itu juga semua juri. JCW. Besok kita ngobrol-ngobrol sama Om Agus. Kita datang ke Tala besok. Itu menarik itu. Ada Tala Bumi Buka gede banget malah Iya. aku promo Tala. Nah, oke Mas Larka, kita lanjut. Kalau followers atau teman-teman Mas Larka datang ke Jogja Coffee Week, apa yang harus mereka coba? Yang jelas, explore lah kopi-kopi unik. Itu pasti ada satu station yang isinya itu kita bisa cupping semua itu kan. Dan iya. ada petaninya juga keseringnya Iya, kan. betul. Itu nyobain lah sana. Wah, itu seru banget itu. Kopinya kok bisa rasa gini. Dan menariknya tuh gini. Kalau kemarin kita ngomongin William Edison itu ya, itu ada Robusta yang bisa fruity, Pak. Robusta fruity. Robustanya itu nggak kayak Robusta. Itu dibikin single origin, dikasih ke orang nggak akan itu Robusta. Kenapa itu, Mas? Ya berarti kan Robusta sudah bisa di-develop. Di-develop seperti itu ya? Luar biasa itu kan. Nah, ini baru benar. tahu itu. Sekarang ini lagi ada movement untuk menaikkan derajatnya Robusta. Oke. Sekarang kan ada jurnalnya nih, sudah ada banyak para grader, para yang ahlinya pencicip Ya. kopi itu kan sudah ngumpul cupping dari banyak Robusta di seluruh dunia. Mereka tuh akhirnya menciptakan flavor wheel baru yang sangat berbeda dengan Arabica. Flavor wheelnya kayak gimana? Ini dia, mampus editor. Seperti apa? Ini dia, flavor wheel Robusta yang baru. Yang baru. Awas kalau kamu nampilin yang lama. Yang lama, ya. Yang lama kan masih kayak Arabica Ya, nih. Arabica yang kayak matahari Kalau itu sekarang, yang bener-bener. kalau sekarang itu benar-benar beda. Oke. Dan makanya sekarang Robusta itu yang didevelop dengan baik itu bisa jadi single origin tersendiri. Jadi bayangin ada single origin Arabica dari sini, ada single origin Robusta dari sini yang sama-sama bisa diseduh menggunakan V60. Itu akan cakep banget. Jadi besok kalau ada kopi-kopi Robusta di Jogja Coffee Week, cobain. Siapa tahu kopi-kopi Robusta yang kamu coba itu sudah didevelop dengan sangat luar biasa. Wih, keren. Oke, Mas Larka, ini segmen penutup kita. Kita akan membuka sesuatu Wih, untuk Mas Larka ini. kacau. Ada gimmicknya ya? Ada gimmicknya. Wow, menarik sekali. Kalau Mas Larka harus jujur ke semua penikmat kopi, apa satu hal yang harus mereka sadar? Wah, bagus ini. Apa yang membuat yang Yang bisa? harus mereka sadar. Oh, aku tahu ini. Apa? Minum kopi manis itu nggak apa-apa. Semanis apapun nggak apa-apa. Minum kopi hitam ditambah 3 bungkus gula pasir pun nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa. Asalkan kamu banyak gerak. Kenapa? Karena Gula itu kan untuk energi kan. Jadi bayangin, bapak-bapak di kampungku, Dusun Kali Agung, Desa Soko Agung, Kecamatan Bagal, Kabupaten Purworejo, itu setiap pagi sebelum ngaret, sebelum macul, sebelum deres, itu ngopi manis, Pak. Ngopi manisnya itu bukan kopi campur gula, tapi nih ngopi, terus ada gula Jawa dikeremus, Pak. Jadi itu udah kayak biskuit itu loh. Kalau kita biskuit, itu gula. Itu tradisinya kayak gitu, biasanya kayak gitu. Tapi mereka nggak obesitas, mereka six pack, mereka kekar. Padahal mereka tuh minum kopi manis banyak-banyak loh. Makannya juga banyak. Jadi buat teman-teman, minum kopi manis semanis apapun itu nggak apa-apa, asalkan aktivitas fisikmu tuh banyak. itu. Pagi lari 10 km, habis itu nge-gym, habis itu kerja di 57.
Kan rame kan? Iya, iya. Maksudnya kan itu aktivitas fisik banyak Iya, banget kan? habis kerja di Fab Seven nge-gym di Infinity. Infinity. Nge-gym lagi. Biliar tuh. Biliar tuh. Kurang sehat apa itu ya? Itu jadi nggak apa-apa minum kopi manis, minum banyak gula itu nggak apa-apa karena itu menjadi energi. Oke. Menjadi masalah jika kamu minum 3 es kopi susu setiap hari, kamu kerjanya cuma tidur-tiduran, pengangguran dan scrolling TikTok. Membaca-baca gosip artis, selingkuh artis, hate comment konten orang, obesitas itu dan diabetes itu datang. Gitu. Jadi kopi manis itu tidak apa-apa selama kamu geraknya banyak. Ya, saya habis ini diet. Makanya ikut camp and run. Udah lewat ya. Udah lewat. Tayangnya udah setelah camp and run. Oke, thank you Mas Larka atas ngobrol-ngobrolnya. Thank you, sampai jumpa di Jogja Coffee Week tentunya ya. Thank you Mas Larka. Oke, teman-teman, itu saja yang mungkin sudah kita sampaikan, dan juga teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Jogja Coffee Week. Sampai jumpa, masih bareng saya Danu Kasero. Terima kasih. Kau ngobrol Igor aja. Ngopo iki, Lan?